Halo Kak Gusti 92. Dari mana nih Kak Gusti nih? Ada Pai Medis Pak Purworejo. Wah, dari Purworejo nih. PMB Eis Karlina ini kayaknya ada terus nih. Wah, setia banget nih. Bunda Eis Karlina. Oke, kita tunggu dulu yang lain. Halo Kak Suci. Dari mana aja nih yang udah bergabung? Kita tunggu yang lain ya. Kita tunggu Bunda Nurul. Hari ini kita mau bahas tentang sharing tentang bisnis baby spa dan meraih keberkahan. Wah, judulnya pas banget nih, Jumat Berkah ya. Halo Karya. Dari mana nih Karya? Oke, nah. Kak Suci dari mana nih Kak Suci? Tolong jenjangnya Mbak Nur ditutup pintu kamar dek. Halo Bunda Nurul. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bunda? Alhamdulillah, kabarnya baik, luar biasa Kak. Ya Allah, sehat ya Bun. Iya, Bunda domisili dari mana nih Bun? dari Klaten, Jawa Tengah Mbak. Halo Klaten, sebelahan lah Iya. sama Jawa Barat. Oh iya. Saya Oke. Silvi ya, dari Bandung, Jawa Barat. Oh iya, salam kenal Kak Silvi. Salam kenal juga Bunda Nurul. Wah, terima kasih banyak nih Bunda Nurul udah mau live bareng kita. Ya, sharing aja ya, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Amin. Sama-sama belajar ya Bun ya. Ya, siap, siap. Bunda kita kenalan dulu nih sebelum Bunda sharing-sharing ya. Oke, Bunda sebelumnya kegiatan apa nih assalamualaikum. Bun? Ini sudah yang bergabung udah banyak. Apa mau dimulai sekarang Kak? Nah, ini yang bergabung masih agak sedikit ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Perkenalan dari Bunda Nurul aja kan nanti kita save videonya kan. Oke, silahkan Bunda Oke, Nurul perkenalkan dulu. Perkenalan dulu. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul Hasanah. Saya backgroundnya memang seorang bidan ya. Sudah praktek kurang lebih dari 2006 sampai sekarang ya. Alhamdulillah buka baby spa udah 3 tahun ini. Dan alhamdulillah banyak yang cocok gitu aja. Nah, di sini kami mau berbagi atau sharing sama teman-teman. Semoga keberkahan ini bisa nular ke teman-teman kayak gitu. Amin. Cocok ya Bun, Jumat berkah ya. Iya, betul sekali ya. Memang kami memilihnya hari Jumat karena memang momennya biar sharing kita itu banyak manfaatnya, bisa membawa kebaikan buat teman-teman semua gitu. Amin. Menjadi ladang pahala tentunya ya Bunda ya. Amin. Iya, 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 iya. Berarti nama baby spa-nya Hasanah ya Bun ya? Kalau nggak salah, Hasanah Baby Spa, betul? Lupa. Halo Bunda Nurul. Iya, Kak. Ini berarti nama baby spa-nya Hasanah Baby Spa ya Bun? Hasanah. Iya, Hasanah Baby Spa, Kak. Untuk BBM kami namanya BBM Nurul, untuk nama kami Hasanah kami pakai untuk baby spa-nya. Wah, Masya Allah. Berarti Bunda mengawali karir di 2006 untuk BPM ya Bun ya? Ya, BPM 2006, 2018 kemarin baru baby spa-nya.
Oh, 2018. Itu langsung klinik, Bun. Kita masih BPM Kak. Kalau klinik di sini harus pakai ada dokter, ada kayak gitu. Jadi harus ada apa ya? Ada dokter umumnya, harus ada labnya, kayak kayak gitu. Standarnya terlalu banyak. Banyak ya. Tapi Iya, Masya Allah udah buka berarti kurang lebih mau berjalan 3 tahun untuk baby spanya sendiri ya Bun ya? iya, 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 iya. Ya, Masya Allah. Itu kira-kira Bunda punya berapa asisten atau punya asistennya sama di BPM sama dengan baby spa atau berbeda tuh Bun? Oke, untuk saat ini memang kami punyanya terapis fisioterapi ya, karena di sini kami alhamdulillah yang banyak cocok itu di tumbuh kembangnya ya. Maksudnya dari awal memang 2 tahun pertama itu yang megang saya sendiri Kak. Jadi memang benar-benar saya cari pasien, cari kepercayaan pasien itu 2 tahun saya pegang sendiri ya. Habis itu mulai berjalannya waktu, banyak yang cocok, banyak pasien, saya juga kewalahan kan. Terus akhirnya saya ngerekrut lah terapis, ada 2 terapis Kak, alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Itu backgroundnya sendiri apa Bun? Terapis atau Fisio, eh kah? fisioterapi, bukan bidang, fisioterapi. Fisioterapi. Jadi dikombain sama tumbuh kembangnya ya? Iya, iya betul sekali karena di ilmu kebidanan kan lebih paham ke anatominya lah. Jadi nanti yang di fisioterapi itu untuk ngerangsang tumbuh kembangnya, misalkan 18 bulan atau 1 tahun kok belum jalan, oke kita bantu dengan fisio kayak gitu. Oh iya betul, cocok banget berarti ya Bunda ya. Jadi Iya, kita iya, iya. kita sharing ilmu baby spa-nya, fisioterapinya yang lebih paham tentang tumbuh kembangnya. Iya, betul sekali ya. Mantap banget. Bunda, berarti boleh cerita nggak Bunda, awal mula Bunda ngedirin BPM boleh lah, ngedirin BPM terus tiba-tiba kayaknya nambah nih sama treatment baby spa itu gimana Bun? Oh Pengalaman ya. atau cerita sharingnya? Oke, sedikit cerita ya. Awalnya saya kan bekerja di rumah sakit, Kak Silvi. Jadi saat itu karena suami juga kebetulan backgroundnya seorang perawat ya. Jadi kita kebingungan karena di sini kita pendatang. Kita itu mau cari kayak pengasuh yang tidur di rumah itu agak susah ya kayak gitu. Terus akhirnya suami memutuskan udah kamu keluar aja kayak gitu. Terus ya udah aku keluar. Di rumah juga bingung Kak. Aduh mau ngapain ya? Maksudnya karena udah terbiasa ya kalau kita kerja di rumah sakit itu jam segini tak 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 semua terjadwal dengan baik ya kayak gitu. Akhirnya saya di rumah saya nggak punya pasien Kak. Saya buka praktek itu wong ada yang sakit pusing hamil gitu aja nyarinya suami ya. Karena memang saya belum punya pasaran, yang punya pasaran awal itu suami ya. Dengan berjalannya Oh, waktu, iya dengan berjalannya waktu orang mulai mengenal saya ya, orang mulai mengenal saya. Akhirnya saya tunjukkan, ini loh saya seorang Bu Bidan Nurul yang mempunyai kemampuan seperti ini. Oke, saat itu kami berusaha kayak merajakan ya. Setiap ada pasien, apapun yang ingin dia sharing akan selalu saya layani. Nanti kalau ada apa-apa WA saja ya dengan nomornya Bunda ini kayak gitu. Jadi dari situ semua pasien puas, puas, puas akhirnya kalau di Jawa namanya getok tular ya Kak ya. Jadi dari mulut ke apa mulut Bun? sana loh bu bidannya enak, bu bidannya sabar kayak gitu ya. Karena kami sudah basicnya dari rumah sakit sudah punya pengalaman kurang lebih 7 tahun ya. Itu buat buat bekal saya buka praktek di rumah ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu mulai banyak pasien yang mau lahiran, yang mau periksa kayak gitu. Banyak sudah mulai percaya ke Bunda ya, karena ke suami kan figurnya perawat ya. Hamil apa sudah mulai ke Bunda Nurul. Oke, alhamdulillah kayak gitu. Lah habis itu satu cerita saya itu ada yang lahiran di tempatnya saya, Kak. Itu lahir pulang jam 11 pagi, jam 3 itu saya ditelepon. Bunda, ini bayi saya mutah darah. Wah, dari situ saya Waduh. sudah, aduh ini apa ini? Oke, langsung tak suruh tak ambil, tak bawa ke rumah sakit, tak tanya, ini tadi habis diapain? Kayak gitu. Tadi habis dipijit Mbah Dukun, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tenan, Kak. Habis itu saya tanya konsul sama dokter-dokter, ini tadi riwayat habis dipijit dukun jam segini, dokter. Bener, Kak. Di USG ternyata ada trauma di perut, karena dia pemijatan di bagian perutnya terlalu keras. Akhirnya dia muntah Waduh. darah besar masuk ICU.
Lah dari Allah. situlah saya terbersit, ya Allah, aku di sini punya kemampuan, aku punya basic. Bagaimana caranya aku ingin menciptakan bayi tanpa trauma. Maksudnya dalam arti saya sekalian edukasi bahwa pijat bayi boleh dilakukan, tapi tolong dengan yang lebih kompeten kayak itu loh Kak. Karena di Ya tempat kami betul. masih banyak dukun Kak, ya masih banyak dukun kayak itu. Awal-awal memang ada pertentangan Kak. Nanti mana ya maksudnya apa ya? Orang tua sama anaknya itu saling bertentangan. Pokoknya saya maunya sama bunda. Ada orang tuanya, pokoknya harus pakai dukun kayak gitu. Dengan berjalannya waktu, banyak orang melihat kebaikan dari apa yang saya lakukan. Oke deh, mulai percaya sama bunda, mengambil paket paket newborn kayak gitu. Cuman kami di sini nggak bisa lama kak. Paket newborn kami hanya 7 hari. Ya, kami dengan target uang ya 500 lah 7 hari. Dari nanti kita tambah pijat oksitosin, tamak pijat, memandikan, sama perawatan tali pusat ya kayak gitu. Alhamdulillah sampai detik ini sudah berjalan dengan banyak kepercayaan dari pasien. Gitu Kak. Ya Allah. Iya, memang awalnya pasti tantangan juga ya Bun ya, apalagi dengan orang tua zaman dulu ya, percayanya sama Iya, dukun bayi. iya. Iya, betul sekali. Nah, Bunda, berarti 2018 itu Bunda memulai sendiri ya, berarti 2 tahun tadi yang Bunda bilang ya. Iya, iya, karena kami mau mencari kepercayaan pasien, saya ingin dengan tangan saya sendiri. Biar saya juga bisa evaluasi sejauh mana sih kepuasan dia, sejauh mana sih kemampuan saya. Ya alhamdulillah aja ya. Atas izin Allah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi di dalam setiap usaha saya, Kak, saya selalu melibatkan Allah di mana saya meminta ya Allah, jika pekerjaan ini yang saya ambil ini akan membuat kebaikan buat orang banyak, tolong mudahkan, tolong lancarkan, tolong berikan kebaikan yang lebih baik dari apa yang lebih baik Engkau lihat ya Allah. Jadi alhamdulillah dari situlah saya mendapatkan kepuasan Kak. Kepuasan dalam Oh, arti ya Allah, ternyata aku mampu toh, kayak gitu loh Kak. Karena saya sendiri juga nggak menyadari Kak kalau aku tuh bisa kayak gitu loh. Karena awalnya itu juga cuman oke deh, aku mau mencoba deh kayaknya bisnis ini menjanjikan buat saya buka praktek di rumah karena saya waktunya kan full time di rumah ya Kak ya. Oke, aku coba. Dari keyakinan yang kuat dan saya selalu melibatkan Allah itu alhamdulillah Allah meridhoi, Allah memudahkan. Jadi kenapa kok saya hari ini mau sharing tentang keberkahan karena dengan melibatkan Allah itulah jalan keberkahan baik rezeki, kesehatan buat bayi yang saya pijat, baik diri saya sendiri, kepuasan pelanggan itu ternyata banyak gitu loh. Kenapa? Karena keberkahan itu mungkin bisa berwujud uang ya kak ya. Kita mungkin nerapi satu pasien itu kepuasannya nggak hanya aku sepenting dapat uang enggak. Tapi ketika kita memberikan treatment, Bunda itu selalu mengajarkan kesiapan saya dulu ya. Karena ketika saya emosi saya itu nggak bagus, saya nggak mood, saya nggak akan memijat kak. Karena apa yang akan saya lakukan itu nanti energi saya akan tersalur ke baby. baik. Jadi ketenangan, fokus itu penting banget buat terapis buat saya ya, buat saya. Karena apa? Ketika kita memijat atau melakukan segala sesuatu itu dengan ketenangan, dengan rileks, dengan melibatkan Allah, karena Allah lah yang maha memberi dan mengabulkan semua permintaan kita, ya. Jadi ketika saya mau mijat, saya selalu menyiapkan diri saya sendiri. Ibunya saya kasih edukasi dulu, Ibu. Hari ini mau saya treatment keluhannya apa? Ini. Oke. Setelah itu, saya selalu minta izin ke baby. Adik, hari ini mau di treatment saya, Bunda ya. Habis di treatment nanti adik akan misalkan tidurnya tambah nyenyak, misalkan dia batuk pilek ya, batuk pileknya akan sembuh, maamnya akan lahap. Nggak tahu kenapa setelah dipijat pertumbuhan dan perkembangan adik akan lebih baik dan lebih optimal. Oke, siap ya sayang, saya selalu sampaikan itu. Akan selalu usap bagian kepala ketika dia misalkan bantu doa, tapi dalam hati ya, bantu doa untuk anak sakit seperti itu. Habis itu nanti aku elus semua badannya, baru kita mulai yang ternyaman dia. Misalkan dia kok nangis, nggak mau, oke lah, biar digendong sama ibunya. Yang penting kita sudah kontak mata ketika kita mau menyentuh badannya,
ya. Dengan kontak mata itu menurut saya adalah apa ya, suatu kondisi di mana kita mau menyalurkan energi kita, dia connect dengan kita. Oke, saya siap menerima Bunda kayak gitu. Meskipun nangis pun, ketika dia melihat dengan kita mengucapkan niat kita mau menyentuh badannya, tetap hasilnya insya Allah akan nyaman dan baik setelah dipijat. Menurut saya seperti itu. Iya, Ya, terima jadi kasih. keberkahan itu memang memang banyak sekali, Kak. Kalau sebenarnya setuju nggak Kak Sylvie kalau sebenarnya baby spa itu adalah sumber pahala? Setuju banget, Bunda. Karena kita Nah, maka dari itu. Kalau kalau ada yang bilang bahwa baby spa adalah pekerjaan yang gimana-gimana, oke, kita pandang aja. Oke, itu adalah support buat kita. Lihat ini loh, baby spa itu seperti ini loh. Jadi kebahagiaan kita itu bukan karena rezeki aja, Kak. Kita bisa membuat orang tua bahagia, dia senang dengan perkembangannya anak. Itu pahala juga loh buat kita, ya enggak? Ya, betul karena membuat banget. orang lain bahagia gitu loh. Jadi di sisi lain kita itu membuat bahagia orang lain, membuat bayi itu tumbuh dan berkembang secara optimal dan sehat, itu juga rezeki ya. Jadi kita dapat tabungan ke langitnya, maksudnya pahalanya, kita juga dapat finansialnya kayak gitu. Kalau saya ya Kak, seperti itu. Plus-plus jadinya ya, Bun ya. Selain dapat Iya, bonus iya, dan iya. Plus, 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 plus. Iya, betul. kita punya istilahnya kepuasan pribadi yang wah, babynya jadi lebih anteng habis dipijat, babynya lebih batuk pileknya agak berkurang. Itu kan sebuah rasa yang tidak bisa diceritakan gitu ya, Bun ya. Iya, iya betul, betul, betul. Jadi kalau saya selalu menerapkan gini Kak, ketika aku itu memijat bayi kepada siapapun, saya selalu minta izin. Dengan nanti kita itu tenang dan rileks dalam melakukan pemijatan. Di sini tuh nanti ada Kak rasanya, ini nanti bakal kena deh. Kena itu dalam arti bakal maksimal totokan kita ya. Sebenarnya bayi itu nggak perlu tekanan yang gimana, enggak. Dia perlu sentuhan, perlu belayan. Dengan sentuhan dan belayan yang rileks dan nyaman, dia akan merasa enak Kak, kayak gitu loh. Sebenarnya nggak perlu totokan yang gimana-gimana, keras apa, lama, enggak juga. Jadi sampai saat ini tuh kemarin itu ya kebetulan aja ya Kak, Alhamdulillah atas izin Allah ya. Saya itu dipercaya dari Kabupaten Klaten itu untuk lomba bidan delima mewakili kabupaten karena komplementer saya itu yang maju kayak gitu loh. Jadi ya, oh Alhamdulillah oke. Mungkin saatnya Allah menunjukkan bahwa sebenarnya profesi baby spa itu nggak rendah. Sebenarnya ini bagus untuk kita kembangkan sebagai seorang bidan atau ibu rumah tangga yang di rumah kayak gitu loh. Karena kita itu pijat modern ya. Dalam arti sekarang media sosial itu anak-anak sekarang itu sudah pada pinter ya. Jadi yang sewu kayak Kembah Dukun itu kayaknya sudah agak mulai di belakangin ya. Karena baby spa di mana sih? Baby spa yang terdekat mana sih? Kayak gitu loh. Jadi kalau saya selalu suka kayak feedback ya Kak, ketika habis saat treatment buat evaluasi diri saya sendiri ya, saya selalu tanya, gimana Bun habis dipijat tadi kayak gitu. Ya Allah Bun, minumnya tambah kuat banget, boboknya itu selalu saya lakukan setiap saya treatment karena itu buat koreksi saya diri sendiri ya secara langsung ya Kak. Misalkan saya kurang apa kayak gitu, seperti itu. Monggo nanti mungkin teman-teman bisa dipakai untuk evaluasi atau untuk masukan monggo yang baik bisa dipakai gitu. Iya, terima kasih Bunda. Terus Bun, intinya Bunda lebih melibatkan Allah ya di Iya, setiap betul sekali. kegiatan. Iya, iya. Makanya membuat hati kita memang lebih tenang mungkin ya Bun ya, Iya, lebih tenang, iya, lebih Kak. rileks. Makanya kali kena energi sama kita ya Bun kalau kita Iya, seperti itu. betul sekali. Iya, 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 iya. Jadi saya selalu melibatkan Allah, misalkan misalkan ya dalam hari ini saya memijat misalkan 10 pasien ya, Kak. Di setiap habis doa saya selalu saya sampaikan ya Allah, semoga semua bayi yang saya treatment hari ini Engkau berikan kebaikan dari apa yang aku lakukan ya Allah. Jika mereka sakit, tolong angkatlah semua sakitnya. Jika memang dia susah makan, tolong berikanlah kebaikan, dia jadi nafsu makan. Jadi kita berdoanya meski dua ya Kak, dua ya. Jadi dalam setiap habis sholat, ketika kita sholat kan memang semua permohonan kita sampaikan sama Allah ya.
Dari misalkan sholat zuhur, kita sampaikan, ya Allah terima kasih kami sudah diberi kesempatan hidup sampai detik ini. Tadi saya sudah melakukan ini. Hari ini hamba mohon izin untuk melakukan hal ini lagi ya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan kebaikan. Jadi nanti ketika, monggo nanti mungkin yang non-muslim bisa sesuai keyakinan masing-masing ya Kak. Untuk kami yang agama Islam, kami memang selalu melibatkan Allah. Karena nanti ketenangan di sini tuh lebih puas Kak, ya. Orang bekerja dengan hanya memikirkan segala sesuatu yang tidak dengan hati, dengan tidak melibatkan Allah, menurut saya rasanya kayaknya hampa ya Kak ya. Seperti itu. Tapi kalau kita itu selalu melibatkan rasa, selalu melibatkan Allah, insya Allah setiap langkah kita, setiap gerakan kita itu akan memberikan kebaikan, baik kepada orang yang kita perlakukan pemijatan, maupun pada diri kita sendiri, gitu loh. Masya Allah, keren banget Bunda. Luar biasa Ya, ilmu. Makanya wajar ya, makanya wajar dulu ketika awal Bunda memulai, orang masih masih ada yang kedukun anak atau kedukun bayi, tapi lama-lama Iya, percaya karena itulah Bunda. Kuncinya cuma satu intinya ya Bun ya. Semua pasrahkan sama Allah, libatkan Allah dalam segala betul urusan. sekali. Iya, 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 iya. Terus Bun, kalau ada nggak kegiatan-kegiatan lain di BPM Bunda atau misalkan di Baby Spa Bunda yang misalkan kegiatan khusus nih, misalkan ada Jumat Berkah atau misalkan apa gitu Bunda? Ada nggak Bun? Oke, untuk Jumat Berkah kami selalu memberikan free treatment untuk ya semua ada 10% lah. 10% untuk treatment tiap hari Jumat Kak. Itu selalu kami lakukan yang pertama. Yang kedua ketika kita itu apa ya, welcome ya, selalu membuka diri untuk semua pasien yang datang. Itu sebenarnya adalah kunci kunci dari rezeki kita ya menurut aku ya. Karena ketika kita itu welcome semua pasien itu mengeluh apapun, kita ibaratnya menadai ya, kita tampung semua, oke 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 oke, terus habis itu kita kasih solusi kayak itu tuh menurut aku juga ada keberkahan tersendiri Kak, karena nanti kita sebenarnya nggak perlu pakai media sosial yang terlalu wah kayak itu. Menurut Bunda kayaknya juga penting, tapi menurut Bunda dari satu pasien aja kita perlakukan dia luar biasa aja, dia nanti akan bakal mencarikan pasien kita loh. Nanti mesti akan Betul. kedok tular. Di sana loh, di sana loh, di sana loh. Kalau Jumat itu 10% free kayak gitu. Jadi buat aku ya Jumat berkahnya lewat treatment Kak sementara. Iya, ya, Masya Allah. Itu pun membantu, Bun, bagi orang yang kadang kecukupan finansialnya pengen baby spa, tapi mungkin ada sebagian yang finansialnya kurang, kan membantu juga, sedekah juga, betul nggak, Bun? Iya, 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 iya. Berarti Bunda terjun juga, apa udah full enggak untuk baby spa-nya sendiri? Maksudnya? Masih ikut treatment atau 2 fisioterapi Masih, yang tadi? masih. Jadi gini Kak, karena kalau pasien baru itu biasanya nanti sama tim mau. Tapi kalau sudah dari awal itu kenal Bunda, nggak mau. Udah saya nunggu Bunda, Bunda selalunya kapan kayak gitu. Oke, cuman kadang sedikit banyak selalu saya sampaikan, Mbak, kita tim. Semua tim saya pijatannya sama kayak saya, semua treatmentnya sama, semua totokannya sama kayak gitu. Tapi yang namanya kepuasan orang kan beda-beda Kak, tetap masih ada yang fanatik. Enggak ah, pokoknya sama Bunda deh kayak gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sama Bunda, nunggu waktu Bunda slow ya kayak gitu. Jadi kadang kalau udah ketemu sama pasien kayak gitu, kita juga harus pinter-pinter ngelobinya ya. Iya, iya. Kadang semakin banyak pelanggan, ya alhamdulillah sih Kak diberikan kepercayaan. Semakin banyak pelanggan, semakin kita kadang bingung. Semuanya mintanya sama saya. Lah terus terapi saya itu kadang bunda lah semuanya ya nggak apa-apa, dengan berjalan waktu nanti dia akan mau kayak gitu. Tapi Iya, kadang iya, kalau betul. kayak gini saya juga bilang, udah nanti ada live IG, jadi saya terima untuk terima hari ini sama tim dulu ya kayak gitu. Ya ada yang bisa menerima mau kayak gitu sih. Ya, itulah Bunda ya. Kuncinya dari hati juga ya, Bun ya. Hati kita Iya, harus iya. tulus sama diri. Gitu.
Jadi Kayak gini loh Kak, prinsip yang perlu dipegang kalau menurut saya ya, bayi itu suci, ya, bayi itu suci. Ketika kita menyentuh dia dengan hati, ya, selalu melibatkan Allah, insya Allah respon yang akan kita dapat itu nanti juga maksimal. Karena saya selama ini selalu melibatkan perasaan saya ya, ketika saya menyentuh, dia suci. Dia ibaratnya kita mau izin apapun kita permisi. Meskipun bayi besar pun saya juga permisi ya, tapi bayi itu lebih suci dan lebih sensitif ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika kita hatinya benar-benar tenang, rileks itu nanti insya Allah energi kita itu yang ngalir ke dia, yang kita sampaikan ke dia itu akan diterima dengan baik kayak gitu. Meskipun dia awal misalkan ya Kak, pernah ada bayi dipijat trauma dari bidan ya. Ketika dibuka bajunya udah nangis menolak kayak gitu. Saya cuma sampaikan, kenapa sayang? Coba lihat sentuhan bunda, saya elus aja. Saya elus bagian kepalanya aja. Oke, rasakan semua sentuhan bunda. Rasakan semua sentuhan bunda. Kamu akan nyaman, 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 dan rileks. Oke, boleh bunda mulai dari kaki, boleh sayang. Meskipun dia meronta menangis, saya sentuh dengan halus aja kakinya. Lama-lama dia akan terdiam, Kak. Karena semua anak ketika melihat kenyamanan dan kerelikan, dia akan terdiam. Ya, jadi kalau ada anak yang rewel apa, kenapa kamu sayang, kita perhatikan aja, kita kasihkan sentuhan aja, dia ngerasa nyaman aja mesti diam, seperti itu. Iya, Kalau kembali lagi. kalau sama bunda ya, Betul, betul. Tapi memang pengalaman saya juga seperti itu, Bun. Ketika emosi kita istilahnya bersih gitu kan, istilahnya saya kondisi emosionalnya lagi bagus, terus ya Allah tolong kondisi apa namanya? Sebentar, Bun. Ketika kita ketemu dengan bayi yang rewel sekalipun, kalau misalkan kitanya yakin, kitanya dengan doa niatnya bagus, kembali lagi ya Bun, kembali lagi pada niatnya. Sekalipun ya, ya. kayak istilahnya apa ya? Kayak istilahnya niat itu kayak bukan yang utama, tapi ini banget ya Bun. Apa namanya, Karena dampaknya? iya. Kalau kita nanti mungkin sudah banyak pasien yang kita pegang Kak, mungkin sudah banyak yang kita treatment, itu nanti semakin lama rasa ini akan semakin terolah. Ya. Karena apapun yang kita lakukan selalu melibatkan ini. Jadi ketika kita notok itu nanti oke, nanti kan berhasil. Gitu di sini udah next gitu karena berhasil ini kayak gitu. Misalkan terapi babil, dia nyaman sampai dia tertidur. Di sini tuh sebelum dia tertidur sudah rasa ini kena banget, nanti insya Allah baik kayak gitu loh. Jadi di sini tuh ada suatu rasa yang optimis, ini kena deh kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak maksimal gitu di sini kerasa Kak, kayaknya nggak nyaman deh, ini nggak maksimal deh kayak gitu. Bener nanti kalau misalnya ditanya, ya Bun ini si tidurnya udah nyenyak, cuman batuknya masih dikit kayak gitu. Tapi kalau yang kita ngerasa oh nanti kena itu nanti udah bilang, ya Bun batuknya langsung sembuh, tidurnya nyenyak banget, maamnya lahap kayak gitu. Seperti itu. Nah, tapi kan Bun, ketika misalkan gimana nih solusinya Bunda? Kita kan sebagai manusia juga ya tentunya Bunda. Ya. Kita pasti punya kondisi emosi yang berubah-ubah tuh Bunda. Nah, gimana sih Bun solusi dari Bunda nih ketika misalkan kita pastikan ada sesuatu yang dipikirkan atau misalkan kita kondisinya capek mungkin Bunda. Dan apalagi misalkan kita punya pasien misalkan 6 sampai 10 orang kan. Nah, kan kita pengen rata-rata pengen sama kita semua, minimal 6 pasien lah dalam sehari. Kan mungkin ada rasa capek juga ya mungkin Bunda. Itu kan biasanya berpengaruh sama emosi kita nih. Nah, gimana sih solusi Bunda untuk misalkan tetap apa ya, membuat emosi kita tentram? Gimana, Bun? Kalau yang pertama saya selalu melibatkan Allah ya Kak. Saya sampaikan Allah, ya Allah, kok hatiku nggak nyaman kayak gitu. Kalau nggak nyaman aku nggak treatment Kak. Aku nggak nyaman nggak treatment. Karena dari aku sendiri yang akan memberikan sentuhan itu, hatiku nggak nyaman, emosionalku nggak stabil, aku nggak mau. Misalkan aku pas menstruasi kayak gitu, aku nggak nyentuh Kak. Aku nggak akan treatment, akan saya undur. Mau nggak diundur sama Bunda kayak gitu misalkan. Oke Pun mau nggak apa-apa, oke mundur ya kayak gitu.
Karena ketika emosi kita itu nggak stabil, kayak gitu akan berpengaruh kalau saya, karena saya selalu melibatkan ketenangan, saya selalu memakai rasa ya. Jadi setiap sentuhan, setiap treatment saya selalu saya libatkan rasaku ya. Dengan rasa itu aku akan membuat kepuasan baik diri aku sendiri maupun orang yang aku treatment, dia akan selalu feedback dengan puas dan luar biasa kayak gitu Kak. Iya betul. Jadi kalau misalkan kita lagi ini lebih baik nggak usah treatment dulu ya Bun. Kalau Bunda enggak, kalau aku enggak Kak. Berarti langsung aja ke tim lah ya Bun ya. Ya, biasanya kalau tim, kalau misalkan Bunda hari ini gini, misalkan alasan aja, sama tim mau nggak? Kalau mau sama tim, oke. Kalau dulu saya belum punya tim, saya undur Kak. Tapi kalau misalkan, oke Bun, nggak apa-apa sama tim, kayak itu, oke nanti sama tim, kayak gitu. Oke. Bunda, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung di kolom komentar aja ya Bun ya. Ya, oke, boleh. Bagi teman-teman bunda-bunda semuanya yang mau bertanya sama Bunda Nurul nih, mantap banget ilmunya, ilmu pemeraih keberkahan ya Bun ya. Silahkan langsung Iya. chat aja di kolom komentar, nanti saya bantu bacakan sama Bunda Nurul. Oke. Jadi Bunda Nurul sekarang kegiatannya di rumah ya Bun ya? Iya, di rumah Kak, sama antar jemput anak aja. Sambil kuliah ini. Oh, sambil kuliah, Masya Allah. Banyak kegiatan ya Bun ya? Ya, alhamdulillah. Itu berarti Bunda, berarti peran suami juga ini ya, turut serta ya? Iya Kak, jadi suami saya itu sebenarnya saya ada tawaran ke rumah sakit sih sebenarnya beberapa kali ya, maksudnya dicari bidan senior yang berpengalaman kayak itu. Cuman dari suami sendiri memang tidak mengizinkan saya untuk bekerja di luar ya. Jadi mungkin ya, nek menurut Bunda Nurul ya, ridhonya suami adalah keberkahan saya, rezeki saya, kebaikan saya kan. Apapun itu saya harus ngikut sama suami kan Mbak, kayak gitu loh. Jadi oke lah, dengan aku mematuhi semua peraturan suami, ternyata Allah memberikan keberkahan rezeki yang luar biasa di rumah. Disyukuri aja. Yang sudah bersuami memang harus patuh sama suami. Yang belum ya monggo patuh sama orang tua ya. Jangan sama suami orang ya Bun. Berarti ibu dari berapa anak nih Bun? Oh, saya 3, Mbak. Yang pertama udah kuliah, yang kedua kelas 6 SD, yang kecil sementara kelas 1. Masya Allah, tuh ibu rumah tangga 3 orang anak aja bisa ya Bun ya? Oh, bisa. Sebenarnya gini loh, Mbak. Semua itu pasti bisa. Ketika kita mempunyai keinginan, itu semua pasti bisa. Yang penting yakin dan optimis bahwa jalan ini adalah yang terbaik. Karena setiap orang yang bekerja keras pasti ada hasil. Dan Allah tahu kok, kita itu mau berusaha untuk menjadi lebih baik, mau dimudahkan, pasti nanti dimudahkan. Meskipun memang harus melalui kerikil-kerikil kecil, tapi itu kan proses, kayak gitu loh. Tapi Allah tetap menjanjikan ini loh, kayak gitu. Ya, pasti dong Bun, kalau misalkan kita mau memulai sesuatu atau misalkan ketika kita udah ini aja udah berjalan baby spa ya Bun ya. Dari Bunda Nurul sendiri Bun, ada nggak sih tantangan-tantangan sebelumnya atau mungkin sampai hari ini yang Bunda Nurul dapatkan dan apa solusinya ketika Bunda mendapatkan tantangan itu Bun? Sebenarnya kalau tantangan sebenarnya dari teman-teman ya, ketika aku selalu ngupload ini lo pasienku yang kupijet, ini lo testimoninya, ini lo kepuasannya kayak gitu toh. Itu kadang teman pada gini, bidan pijet kayak gitu. Ya udah, aku nggak mau nggak apa-apa. Enak loh jadi bidan pijet kayak gitu. Udah, aku senyumin aja nggak apa-apa karena setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya kan Kak. Tapi kita juga berhak untuk memberikan pendapat kita. Kita senyumin aja nggak apa-apa. Netizen ya Bun ya. Iya, terutama malah dari teman-teman sendiri Kak. Kalau dari pasien sih malah enggak sih. Terutama teman-teman, dukun nih pijet bidan kayak gitu. Apa kayak gitu mau pijet aku kayak gitu udah gitu aja. Sini tak pijitin gitu ya Bun ya. Oke Bunda nih ada yang bertanya nih.
Dari Bunda Vika Mardiana Sari. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya Bunda, bagaimana mengatasi saat awal treatment bayi tidak menangis masih tenang, di pertengahan treatment bayi menangis tidak mau dipijat, itu bagaimana Bun? Jadi awalnya bayinya tenang tapi di tengah-tengah dia menangis Bun. Oke, ketika seperti itu, Bunda selalu lakukan bonding, cari ke orang tua. Oke, Ibu dipegang dulu Ibu, sampai dia benar-benar bayinya tenang. Mungkin bisa disusuin, mungkin bisa didekap. Kalau misalkan dia pun didekap, kita bisa lakukan totokan di kaki ataupun di tangan dengan kita berdiri, ya kan? Maksudnya kita nggak terlalu prosedural harus ini dulu nggak. Kalau Bunda selalu senyaman bayi. Ketika kita di pertengahan bayi rewel nangis nggak mau, oke tenangkan dulu ibu, kasih asi. Ketika kasih asi dia diam, oke kita lakukan pemijatan. Misalkan bagian yang kanan ya, kanan selesai, Bunda boleh gantian asi yang sebelah kiri, baru kita lakukan totokan yang sebelah kiri. Sampai dia selesai. Alhamdulillah semua yang aku lakukan seperti itu banyak responnya dan alhamdulillah maksimal lah. Maksudnya nanti dari tidurnya nyenyak, malamnya jadi lahap kayak gitu, kebanyakan berhasilnya kalau saya kayak gitu. Karena kita harus ada bedanya kak, kita harus ada bedanya. Kalau di dukun itu yang sewu ya, maaf bukan merendahkan enggak ya. Kalau di dukun atau di visio yang lain, kalau perpijatan di sini itu kebanyakan harus tidur. Bayi harus ditidurkan, nangis pun harus dipegangin, harus ditidurkan. Bunda enggak, karena di sini Bunda itu memakai hati dan rasa ya. Kita nggak mau sentuhan kita itu sentuhan cinta, sentuhan dengan kelembutan. Aku nggak mau buat trauma kayak gitu loh. Jadi ketika dia melihat aku, ketika dia datang ke klinikku, dia tahu, oh di sini kenyamanan karena memang anak itu memonya itu di sini lebih kuat. Apalagi di bawah 2 tahun 80% kan dia perkembangan cepat sekali ya di sini ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu akan tertanam dengan kuat. Jadi Bunda selalu menanamkan kenyamanan. Kenyamanan, ketenangan. Ketika dia rewel, oke, kita lepas dulu. Oke, tenangin dulu ibu, kayak gitu. Ketika udah tenang kita lanjut aja sayang. Dilanjut boleh, kayak gitu. Sambil dilanjut ya. Mungkin sekarang ada HP ya, bisa dikasih HP atau mungkin dikasih mainan yang bunyi-bunyi. Insya Allah udah nyaman kak, begitu. Iya, kembali lagi juga kita nggak bisa bayi itu kan nyaman juga sama ibunya ya Bun. Ada kalanya ya. Dia pengen dulu ibunya, pengen butuh ketenangan ya Bun ya. Ya. Jelas banget Bunda. Nah kalau misalkan nih Bun, ada yang dari awal itu pernah nggak sih Bunda nemuin yang dari awal itu bener-bener nangis banget, nggak mau bener-bener disentuh? Itu gimana Bun? Pernah nggak? Atau misalkan kalau nggak pernah, kalau kayak gitu pernah juga Bunda ya? Pernah. Jadi ketika ada anak seperti itu, kita tetap izinkan kak, sayang hari ini Bunda mau treatment ya. Semoga habis treatment nanti bubuknya nyenyak, maamnya lahap, tumbuh kembangnya bisa optimal, tambah nyaman, tambah rileks ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim, Bunda mulai ya nak. Tapi dalam hati ini ketika dia masih menangis, ya Allah tolong lembutkan hatinya, tenangkan hatinya. Selalu kita sampaikan dalam setiap menotok, misalkan tangan ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah rilekkan, tenangkan ya Allah. Tapi dalam hati ya, dalam hati. Nanti dengan sendirinya dia merasakan kenyamanan dan sentuhan yang lembut, dia akan diem kak. Karena anak itu dia sistemnya kan traumatis ya. Apa yang dirasakan itu nanti akan direspon ya. Ketika dia itu ketakutan kayak gitu, ketika kita berikan sentuhan yang nyaman, tenang, dia diem kok. Selama ini saya selalu kayak gitu diem. Misalkan meronta-ronta kayak gitu, nanti ketika sayang dinikmati aja sentuhannya Bunda sayang. Coba nikmatin aja kayak gitu. Nanti lama. Halo Bunda Nurul. Oke, halo Bunda Nurul. Halo Bunda Nurul. Iya. Sepertinya tadi agak terkendala signal ya. Iya. Iya, berarti pernah juga ya Bunda menemukan yang dari awal itu udah meronta-ronta nangis ya Bun ya. Tapi biasanya kayak gitu dia gak ada trauma dari pijet dukun biasanya. Ya karena nek dipijet dukun kan memang nangis gak nangis dipijet. Itu
itu di situ seperti itu. Jadi aku selalu sampaikan, sayang, rasakan sentuhan bunda ya kan. Ini sentuhan bunda itu nyaman, rileks. Coba rasakan sayang, enak kan? Kayak gitu aja. Kita selalu ulang-ulang. Dengan pengulangan-pengulangan kata nyaman, nyaman, rileks, rileks, dengan sendirinya dia akan nyaman dan rileks. Seperti itu. Itulah kuncinya keberkahan apa kalau kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita ya Bun ya. Jadi kita emosinya dapet, sentuhan kitanya aja menjadi baby ya Bun Iya, ya. iya. Jadi baik-baiknya kita bersikap aja, Kak. Aduh, Masya Allah, ilmunya luar biasa banget nih Bunda. Istilahnya bukan ilmu teoritis, tapi itu yang menjadi ilmu utama sebetulnya. Ya nggak Bunda? Iya, jadi kita itu sudah menekuni dengan dunia ini ya. Apapun pekerjaan itu, ketika kita menyukai, maka kita akan menjadi ahlinya. Ketika kita sudah menjadi ahlinya, ayo libatkan rasa. Dari awal ketika panjenengan semua melibatkan rasa ya, itu insya Allah hasilnya itu juga dirasa lagi kayak gitu loh. Puas deh kayak gitu loh. Ketika kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa melihat hasilnya langsung ya. Wah, pasienku puas deh. Oh, ini loh aku bisa berkarya. Oh, ini loh amal jariah aku bisa membuat orang lain bahagia, bisa membuat orang lain tersenyum kayak gitu loh. Jadi kan misalkan kayak anak sakit ya dia biasanya pun aku nggak mau pakai obat, coba ditreatment sama bunda dulu aja deh kayak gitu. Kalau udah sembuh ya udah dia nggak pakai obat. Kalaupun pakai obat, bunda kan juga bisa ada obat kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan dia mau pakai yang pakai treatment dulu ya oke lah pakai treatment kayak gitu. Ada lagi teman-teman ada yang mau bertanya sama Bunda Nur. Berarti Bunda satu hari kira-kira punya berapa pasien untuk baby spa atau pijat? Kalau rata-rata sih ya namanya rezeki ya Kak, naik turun ya, kadang juga rame 15, kadang ya 10, nggak mesti. Masya Allah. Satu hari 15 baby ya Bun ya? Iya, insya Allah. Paling banyak. Nah, kalau misalkan Bun, ada nggak sih tips dan trik khusus dari Hasanah ya Bun ya? Dari Hasanah Iya. Baby sendiri yang bikin orang tuh, oh iya nih ciri khasnya Hasanah tuh ini gitu. Apa ada nggak Bun kayak gitu? Oke, jadi mungkin khasnya di saya itu mungkin orang banyak mengenal bahwa bedanya orangnya, maaf ya, bukan bukan memperbaiki diri enggak ya. Oh, bedanya orangnya baik, sabar, selalu memberikan edukasi, selalu memberikan masukan. Karena ketika kita memijat, ketika bayi itu tenang, kita selalu sampaikan, Bunda, adik usia berapa? Ini sudah bisa apa, Bunda? Kita selalu sharing. Oh, Bunda, ini 3 bulan, tapi dia belum bisa apa-apa. Oke, kita latih tummy time ya. Ini loh tummy time. Nanti bisa dilakukan di rumah ya. Misalkan sharing, Bunda ini sudah mau PMPA. Oke, PMPA awal itu berikan ini ya, kayak gitu aja. Sering banyak sharingnya aja. Jadi dia nanti bayinya juga puas, ibunya juga nambah wawasan kayak gitu. Jadi kebanyakan Bunda selalu sharing kayak gitu. Ya, itulah plusnya kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan ya Bun ya. Iya. Jadi Tapi gini Kak, meskipun bukan tenaga kesehatan pun ketika kita itu tahu ya mungkin harus ya, kalau buat saya harus. Karena ketika kita memijit, kita juga harus tahu tumbuh kembang. Misalkan bayi usia 3 bulan itu paling tidak harus bisa tengkurap loh, kayak gitu loh. Misalkan kalau belum tengkurap sampai 4 bulan, kita perlu sampaikan Bunda, secara teori memang harusnya bisa seperti ini. Itu nggak nakes pun nggak apa-apa, boleh bisa-bisa aja. Nanti kita sampaikan ini harus bisa gini. Ketika belum, oke sambil kita rangsang ya Bun. Ini loh Bun rangsangan untuk menguatkan otot di tulang belakangnya. Ini untuk menguatkan nekelernya di sini biar agak tegak. Kita latih tummy time ya. Terus kita latih yang namanya jimpol ya. Mungkin ini Bu gerakan jimpol ini manfaatnya untuk menguatkan tulang belakangnya. Seperti itu aja. berarti Bunda buka berenang nggak spa juga ya?
Oh iya, 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 iya. Iya, Kan ketemu baby nih, misalkan baby spa kan 3 bulan ya Bun ya, minimal. Nah, gimana kalau misalnya kita ketemu di lapangan itu eh, belum bisa tengkurap? Gimana kita menjelaskan ke ibunya? Karena kan kalau begitu kan susah ya, 3 bulan dan berat baby berat oke. gimana kalau Kak, misalkan bentar ya, ada adzan ya, sebentar ya, ada adzan ya. baik-baik Bunda. Oke, Kak. Ya udah, Sudah. sini soalnya belum azan. Oh, maaf, ini udah. Iya, ya, oke. Tuh Bun, ada yang bertanya tuh Bun, aku bacain ya. Iya, oke. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Bagaimana triknya nih Bun untuk mendapatkan izin dari suami supaya dapat keberkahan dari suami? Tuh, ayo Bun. Oke, jadi begini Kak, kan kembali lagi ya, kalau Bunda sih selalu menyampaikan ayah, maksudnya manggil suami masing-masing ya. Oke, suamiku saat ini ridhomu adalah keberkahanku, ridho ayah adalah pintu surgaku, ya. Jadi ketika saya mau usaha ini boleh nggak kayak gitu? Boleh ketika ketika suami mengizinkan dan boleh membukakan pintu Kak. Karena ridhonya suami adalah keberkahan kita, ya. Jadi ketika kita izin suami iya boleh, itu sebenarnya udah keberkahan Kak, udah ridhonya dia itu sebenarnya seperti itu. Karena Betul. apapun usaha kita, ketika kita itu nggak diridhoi sama suami, itu juga nggak berkah menurut Bunda ya. Karena kembali lagi bahwa sejatinya seorang istri itu, kalau kita bicara secara muslim ya Kak, ridhonya suami ketika kita meninggal itu adalah kita boleh masuk ke surga melalui 7 pintu, silahkan milih, kan gitu kan, seperti itu loh. Jadi Bunda yakin dengan ridhonya suami adalah keberkahan setiap langkahku kayak gitu. Selalu sampaikan aja bahwa aku punya kesibukan seperti ini, tapi aku tidak meninggalkan tanggung jawab aku sebagai seorang istri. Boleh nggak aku membuka usaha kayak gini? Misalkan suami, oke boleh sayang, silakan. Nah itu sebenarnya udah ridhonya, udah diizinkan Kak, seperti itu. Iya, iya. Mungkin apa namanya caranya melulukan ya alhamdulillah kalau misalkan langsung gitu mungkin Bun. Ini kalau misalkan ada tantangan-tantangan khususnya nih, ada nggak pendekatan khususnya atau apa gitu Bun?
Berarti kalau memang belum boleh, berarti kita harus memberikan gambaran, Kak. Mungkin ini loh ya, nanti manfaatnya dari pijat itu seperti ini. Kalau misalkan aku bisa membantu, misalkan ya, karena aku masih di kampung, masih ada trauma kayak pijat dukun kayak gitu ya. Nanti kita bisa meminimalisir ya kayak gitulah. Jadi paling tidak kita juga dapat pahala ya, meskipun aku menjadi ibu rumah tangga, tapi aku bisa berbuat baik kepada orang lain lah setidaknya seperti itu. Insya Allah sekeras apapun suami ketika kita mau niatnya baik, insya Allah dimudahkan lah Kak. Nggak mungkin kita Iya, mau berbuat baik, nggak boleh, nggak mungkin. iya, iya betul Bunda. Kembali lagi hatinya suami juga milik Allah. Jadi kita kembali lagi yang tadi dulu kata suami mungkin Nah, sesuai keyakinan masing-masing, mungkin yang Nasrani juga minta izin suami, mungkin dengan cara bahasanya yang apa, monggo. Yang penting kan kita niatnya baik lah. Kita niat baik aja udah dapat pahala loh Kak. Apalagi kita sampai terrealisasi melakukan loh, pahalanya tambah banyak. Dikasih rezeki juga kan, gitu. betul, betul, betul banget Bunda. Bunda, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bunda ya sebelum kita Iya, mengakhiri. boleh. Pengennya banyak banget nih nanya sama Bunda, tapi karena waktunya terbatas ya, mungkin ada yang mau sholat Oh juga. iya, iya, iya. Bunda, gimana ya cara mengurus izin untuk mendirikan baby spa katanya gitu. Oke, kalau saya saat itu habis pelatihan, Kak, saya itu kan sudah punya BPM. Saya ngurus di pariwisata, izin pariwisata. Habis itu saya mengurus izin kedinasan, Kak. Karena apa? Sebenarnya baby spa itu kan ketika kita sudah praktek BPM, terutama yang backgroundnya bidan ya, itu sebenarnya kan merupakan bagian pengembangan komplementer ya. Tapi kalau misalkan kita hanya berdiri sendiri, kita sebaiknya Bunda ya sarankan coba perizinan ke Dinas Kesehatan. Karena sebenarnya baby spa itu kan lebih banyak ke ranahnya fisioterapi ya, kayak itu loh. Jadi saya kedinasan itu nanti harus ada kayak SOP-nya kan. Jadi nanti ditinjau tempat prakteknya, tempat renangnya, tempat treatmentnya, terus perizinannya seperti apa, semuanya harus standar. Itu nanti ditinjau dari Dinas Kesehatan. Kalau Alhamdulillah Bunda Nurul udah komplit semua. Jadi semua ketika saya sudah ready siap menerima pasien yang banyak, saya perizinannya sudah resmi dan komplit. Jadi ketika saya mewakili Kabupaten Klaten untuk lomba itu, perizinan saya sudah komplit Kak, sampai Ketua Bidan Kabupaten Klaten sendiri pun juga kaget. Loh, kok Mbak Nur perizinannya udah komplit sekali, keren kayak gitu. Baru saya kayaknya yang ngurus kedinasan itu baru saya mungkin. Iya, kayaknya Bunda. Berarti ke Dinas Pariwisata gitu ya, Bun ya? Kalau dinas pariwisata kurang kuat Kak kalau kita buka di rumah karena fisioterapi itu sekarang lagi gencar-gencarnya nggak suka dengan usaha bidan atau yang buka-buka baby spa karena itu sekarang kan baby spa ngetren ya. Jadi banyak yang nggak suka. Dia cari-cari salah kita nanti dilaporkan gitu loh. Tapi kalau kita sudah perizinannya kuat, dia mau seperti apa, kita lebih tenang kayak gitu loh. Kita bekerja pun, oh ini loh SOP ku, aku punya izin kayak gitu loh. Seperti itu. Berarti tetap ke Dinkes ya, Bun ya? Iya, ke Dinkes. Itu pengajuannya sama dengan kayak BPMK atau beda-beda, Bun? Iya, kayak BPM, Mbak, harus ditinjau dulu, harus disurvei dulu, baru nanti keluar izinnya, kayak kayak gitu. Hmm, iya sama ya, Bun ya. Nah, terus kalau ke Dinas Pariwisata kena pajak ya, Bunda, katanya gitu. Iya apa, Bun? Enggak. Gampang, Mbak, kalau izin ke pariwisata, misalkan kayak cuman cukup home care, izin pariwisata aja udah jalan, udah aman. Kita udah punya SIM-nya ya, kayak gitu loh. Jadi kita bukan legal, tapi kita punya SIM kayak gitu. Ini loh izin saya kayak gitu. Nggak apa-apa kalau pariwisata home care itu buat Bunda udah cukup ya. Cuman karena Bunda itu kan alhamdulillah udah banyak kepercayaan dari masyarakat, jadi Bunda lebih tenang kalau perizinannya saya kuatin. Jadi secara kedinasan saya udah resmi, dari cara pariwisata kami udah resmi, dari kelurahan, kecamatan kami juga resmi kayak gitu. Ya, jadi emang enaknya juga langsung ke Dinas Kesehatan. Mungkin kalau untuk yang udah punya BPM juga lebih enak ya, Bun ya, jadinya ya. Iya, iya. Jadi ini.
di apa di survei. Oke, jelas Kak. Udah, ada yang mau bertanya lagi? Ada nggak syarat untuk dinas pariwisata Bunda? Ini jadinya ngomongin perizinan ya Bunda? Nggak apa-apa. Kalau izin ke perizinan ke pariwisata itu mudah kok Mbak, nanti di kayak PT Pariwisata itu nanti masuk aja, Kak mau buat surat perizinan baby spa kayak gitu, nanti udah dialurkan kok, ini diisi kayak gitu aja. Nanti kalau nggak salah itu bayar berapa gitu, dulu murah nggak ada 100 kok Kak. Kalau di Klaten loh ya, kalau di Klaten nggak ada 100. Udah habis itu nanti kita langsung dapat kok, langsung dapat hari itu juga. Intinya harus dapat hari itu juga, udah selesai. Kalau dinas pariwisata lebih mudah ya Kak ya? Udah 1 hari bisa jadi Kak. Nah, terus ini ada yang masih kurang paham katanya Bun. Berarti kalau dinas kesehatan itu kayak BPM gitu berarti ya Bun? Iya, iya. Jadi nanti harus disurvei tempatnya dulu, SOP-nya seperti apa, terus nanti standar enggak untuk tempat renangnya, kayak gitu toh Kak. Terus untuk treatmentnya itu gimana ruangannya, karena untuk kita kan memang di pelatihan baby spa kan memang ada treatment untuk ibu ya. Itu kita nggak bisa gabung. Kalau mau ibu harus izin lagi. Jadi nanti aku harus menyiapkan tempat ibu treatmentnya seperti apa, kayak gitu. Jadi karena saya lebih suka ke baby, jadi memang saya baby aja ngambilnya, jadi saya nggak ngambil yang mom. Baby dulu. Oh, berarti Bun kalau misalkan tapi berarti nggak apa-apa ya Bun, misalkan kita punya BPM sebelahnya baby spa itu nggak apa-apa ya, asalkan memang Nggak apa-apa, saya yang lantai bawah itu BBM, yang lantai atas saya pakai untuk baby spa Kak, jadi untuk pijat, untuk renang, untuk jimpol, untuk rangsang tumbuh kembangnya di atas semua. iya iya betul, betul. Berarti kembali lagi ke izinnya, kalau misalkan mau buka dua-duanya sama momnya juga bikin lagi perizinannya ya Bunda ya. Iya, betul, 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 betul. Iya. Jelas banget nih Bunda. Nah Bunda, terus tadi ada yang sempat yang tenggelam yang pertanyaan tadi. Kalau misalkan ada yang mau bisnis, tapi misalkan seperti tadi 3 bulan tuh harus bisa tengkurap sendiri nih Bun ya. Nah gimana kalau misalkan babynya belum bisa tengkurap sendiri Bun? Apa itu udah bisa baby spa? Enggak. Kalau Bunda selalu memakai SOP-nya ya, ketika dia belum kuat untuk ngangkat kepala, belum, kamu nggak berani. Karena resikonya lebih fatal, Kak. Resikonya lebih fatal. Ya, apalagi sekarang banyak rekomendasi yang pakai neck camel yang kayak gini tuh nggak boleh kan. Tapi itu saya juga belum, saya perlu jurnal atau penelitian dulu lah, nah, kalau yang itu. Tapi ketika syarat-syarat untuk berenang, misalkan kayak berat badan, dia belum kuat ngangkat kepala, kalau misalkan syarat itu nggak terpenuhi, saya nggak akan lakukan Kak. Karena ini bayi loh, anak orang loh, kita nggak boleh main-main kayak gitu loh. Karena kita nggak mau menciptakan trauma untuk anak. Gitu. Tapi kalau misalkan lehernya tuh udah tegak nih Bunda, udah kalau ditengkurapin udah agak tegak, tapi dia tuh belum bisa tengkurap sendiri aja itu. Nggak Jadi apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Yang penting dia tengkurap bisa tegak nggak apa-apa Kak. ya betul betul. Jadi mungkin secara bahasa meyakinkan ke orang tuanya aja ya Bunda ya. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semangat katanya Bunda, tuh ada yang kasih support juga Oh nih. iya, mari kita semangat, semangat, semangat. Semangat meraih ridhonya Allah, semangat berbuat pahala yang banyak-banyak. Oke. Udah sebelum menutup kita ini Bunda, satu ini dong Bunda, gimana satu kata-kata lagi atau satu kalimat lagi tips and triknya dan untuk buat kita support untuk tujuan utama kita mencari keberkahan dari Bunda sendiri. Oke. Untuk Kuncinya Bunda Bun. Nurul, kunci ya, kunci dari segala kehidupan adalah Allah. Selalu libatkan semua permasalahan hidup kita dengan Allah. Karena dengan Allah lah jalan kita akan lebih terarah, jalan kita akan lebih baik, dan kita yang pasti adalah keselamatan baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, jadi nanti dengan hal itu keberkahan akan kita dapat. Kita di dunia juga diselamatkan, di akhirat pun kita juga akan ditolong olehnya, seperti itu. Masya Allah, luar
biasa sekali kata-katanya ya Bunda ya. Intinya kembali lagi kepada Allah ya Bunda ya. Semua niatkan kepada Iya, Allah. iya, Doain iya. sama Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan apapun itu bisnisnya ya Iya, Bunda ya. iya, 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 iya. Kalau Bunda sharing-sharingnya nanti kalau kita main-main ke Klaten ya bisa berkunjung Oh, nih ya. terima kasih. Silakan, silakan, silakan. Oke, oke. Tempat pengen banget juga belajar bareng Bunda Nurul nih. Pengen masih banyak nanya Oh iya. sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita punya untuk pengembangan alumni ya Bunda, jadi bisa sama-sama sharing, sama-sama Iya, oke, oke. kasih masukan ya Bunda ya. Iya, 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 Kak. Siap, siap, siap. Insya Allah, siap. Terima kasih banyak Bunda Nurul. Ada satu lagi nih Bunda sebelum kita close. Boleh Bunda, kasihan nih. Boleh, boleh. Dari Bunda Marini. Punten bertanya Bunda, semisal ada baby usia 7 bulan belum bisa tengkurap mungkin ya, tengkurap sendiri untuk masukkan ke orang tuanya, ke orang tua babynya gimana ya Bun? 7 bulan katanya Bun. Tengkurap sepertinya. Kalau Bunda Nurul selalu menyampaikan, oke, untuk setiap treatment, untuk menghasilkan maksimal, coba kita lakukan 3 hari sekali ya. Biasanya kalau Bunda, kalau misalkan 3 bulan kok belum bisa tengkurap, kita melakukan kan ada beberapa tahap Kak untuk menguatkan tulang belakang itu ya. Mungkin dengan sit up, mungkin dengan jempol bisa, mungkin dengan tummy time. Nah itu kita rutinkan. Kita ngajari orang tua, paling orang tua bisanya hanya tummy time sama sit up ya, untuk yang lainnya dia takut ya biasanya. Jadi nanti setiap 3 hari sekali selalu tak suruh datang ke Bunda. Jadi alhamdulillah hasil evaluasi seperti itu biasanya 6 atau 8 kali pertemuan nanti dia udah balik Kak, udah pinter, udah kuat sendiri. Seperti itu. Jadi nggak bisa sekali ya Bun ya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Iya. Baik, terima kasih banyak Bunda Nurul. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada di grup Telegram ya Bunda ya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Bunda Nurul atas waktunya, atas sharingnya Iya, bermanfaat. sama-sama. Iya. 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 Memberikan waktunya, meluangkan waktu, memberikan ilmunya. Iya. Kita semua terima kasih banyak ya Bunda Nurul. Semoga kita Iya, sama-sama. Iya, yang baik dipakai, yang tidak baik dibuang aja ya. Semoga bermanfaat sharing hari ini. Semoga membawa kebaikan buat teman-teman semua. Semoga kesuksesan milik kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. ya Rabbal Alamin. Saya akhiri Bunda ya kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bunda. Jangan kapok untuk Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Silvi.